Nah, Pentagon dan SpaceX sedang bersitegang mengenai sesuatu yang kini menjadi pusat dalam peperangan modern, yaitu Starlink di medan perang. Pada puncak konflik Iran, pejabat Amerika Serikat mengandalkan jaringan satelit Elon Musk untuk mendukung segala hal, mulai dari komunikasi di medan perang hingga operasi drone. Tapi sekarang ada pertarungan baru, yaitu soal harganya. SpaceX mengatakan militer telah membayar sekitar $5.000 per terminal untuk layanan yang menurut mereka sebenarnya setara dengan paket sekitar $25.000 per bulan. Dan mereka ingin harga itu dinaikkan. Sementara itu, Pentagon menolak, mengatakan harga tersebut tidak sesuai dengan cara sistem itu sebenarnya digunakan, terutama untuk misi drone berdurasi singkat. Namun di balik perselisihan itu ada kenyataan yang lebih besar. Militer AS telah menjadi sangat bergantung pada satu perusahaan swasta untuk konektivitas penting saat perang, dan SpaceX mengetahuinya. Itulah sebabnya selama perang, pemerintah Amerika akhirnya membayar kenaikan harga yang dibebankan kepadanya. Tanpa alternatif nyata dalam skala besar, para pejabat kini memperingatkan bahwa daya tawar sedang bergeser dengan sangat cepat. Dan bersama kita sekarang adalah Victoria Sampson, Direktur Utama Keamanan dan Stabilitas Luar Angkasa untuk Secure World Foundation. Baiklah, pertama-tama, apakah ini pada dasarnya adalah perselisihan harga atau ini merupakan tanda bahwa Pentagon telah menjadi bergantung secara struktural pada SpaceX dengan ketergantungan yang tidak mudah diakhiri? Menurut saya ini adalah gabungan keduanya. Perselisihan harga memang menjadi pemicu utama dari masalah ini. Namun pada kenyataannya saat ini memang belum ada alternatif lain selain Starlink. Sekarang, Amazon telah meluncurkan versi mereka sendiri yang disebut Amazon Leo, dan saya pikir itu akan bisa bersaing dengan Starlink dalam beberapa tahun ke depan. Tapi saat ini belum sampai ke tahap itu. Apa artinya bagi operasi militer jika satu perusahaan komersial bisa secara efektif mengubah harga infrastruktur penting saat perang sedang berlangsung? Jelas, kita baru saja melihat hal ini terjadi. Benar. Maksud saya, itu tidak baik, kamu tahu, dalam hal kemandirian, kebebasan bertindak bagi militer jika mereka harus terus-menerus menegosiasikan ulang segala sesuatu dengan pihak komersial. Saya juga berpikir ini menunjukkan betapa kuatnya SpaceX sekarang dalam hal, kamu tahu, mendominasi pasar untuk hal-hal seperti ini. Tapi juga, militer sebenarnya bisa saja menolak. Tidak ada alasan mengapa mereka harus mengatakan iya. Argumen yang diajukan SpaceX tentang mereka pada dasarnya menggunakan paket aviasi untuk langganan Starshield itu sebenarnya bisa diperdebatkan. Dan menurutku, Pentagon setuju untuk saat ini, tapi mereka sedang mencari alternatif pada titik ini. Benar, maksudku kamu bilang mereka bisa saja menolak, tapi pada akhirnya itu akan menjadi gangguan besar terhadap perang yang sedang berlangsung melawan Iran. Itu akan membuat Amerika Serikat terlihat lemah, bisa dibilang begitu. Ya, itu mengasumsikan bahwa SpaceX akan berhenti membiarkan mereka menggunakan terminal-terminal itu. Maksudku, Itu sesuatu yang mereka bilang akan mereka lakukan, tapi kurasa itu tanda tanya yang tidak ingin kamu hadapi. sekarang Pentagon berusaha membantu warga Iran melewati pemadaman komunikasi yang diberlakukan pemerintah dan telah berselisih dengan SpaceX mengenai harga untuk rencana benar-benar menyediakan koneksi langsung ke ponsel dengan Starlink bagi masyarakat, yang akan kamu tahu mirip dengan layanan Llama G. Jadi apa yang kita ketahui tentang itu? Dan apakah Starlink bisa menghadapi reaksi negatif khusus untuk masalah ini? Ya, maksudku masyarakat Iran sebenarnya sudah punya akses ke Starlink. Starlink diselundupkan masuk selama protes bulan Januari. Begitulah cara orang-orang bisa mengakses internet. Dan Iran berhasil memalsukan terminal Starlink agar mereka tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi menurutku memang sudah ada cara-cara yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sekarang masalahnya pemerintah Amerika Serikat yang ada di balik ini dan mencoba memasukkan terminal-terminal itu. Tapi maksudku sekali lagi, Starlink sudah pernah digunakan oleh warga sipil di Iran. Benar. Baiklah, Victoria Sampson, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan wawasan yang telah Anda bagikan. Dengan senang hati, terima kasih sudah mengundang saya.